Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya kasih dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun keadaan saudara saat ini, marilah kita dengan segenap hati memuji dan meninggikan Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Kau Allah yang besar. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami agungkan. Ya Allah, di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini diguncang dengan pandemi yang kami tidak tahu sampai kapan akan berlangsung, namun kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa yang tetap memegang kendali, dan Engkau Allah yang Maha Tahu atas segala sesuatu yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kesempatan hidup dan kesempatan beribadah pada malam hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Berkatilah dan sertailah setiap kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah-tengah situasi yang sulit dan tidak nyaman ini, saya dikuatkan dengan nasihat dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 12 ayat 12 yang mengatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kiranya kita semua mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Kristus, sehingga kita dimampukan untuk bertahan di dalam situasi yang sesulit apapun. Kita juga tetap bersabar di dalam kesesakan dan selalu bertekun di dalam doa. Dan kita percaya bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu. Sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita akan naikkan pujian ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
Sekarang kita akan masuk di dalam doa-doa, pokok-pokok doa syafaat kita. Pertama-tama kita mengucap syukur untuk anugerah kesehatan dan juga untuk saudara-saudara kita yang sudah disembuhkan Tuhan dari COVID. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk hal ini. Yang kedua, kita juga berdoa untuk kesembuhan bagi mereka yang masih positif COVID. Kita berdoa untuk Ibu Kelly dan Pak Sudimun. Kita berdoa untuk Pendeta Simon Stevi, Semu Lydia dan Job. Dan kita berdoa untuk Ibu Lani W dan Ibu Sri. Dan juga untuk Bapak Oi Kiming, Jemaat GKI Bungur. Dan juga apabila ada saudara-saudara yang mengetahui saudara yang sakit, kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Dan kita juga berdoa untuk Ibu Mary Lesmana di dalam kelemahan tubuhnya. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, Yang ketiga, yang keempat, kita berdoa untuk pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan, pergumulan jemaat yang dimana yang mempunyai usaha yang menurun dan mempunyai hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Kemudian kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Pertama-tama kita berdoa untuk pemerintah kita, Presiden Jokowi beserta para menteri, biarlah mereka diberikan kesehatan dan hikmat bijaksana, supaya mereka juga dapat diberikan hikmat oleh Tuhan agar untuk mengatasi pandemi ini. Dan juga kita berdoa untuk kondisi perekonomian di negara kita yang saat ini sedang turun dan kurang baik dengan adanya PPKM ini. Biarlah setelah PPKM berlangsung, biarlah kita berdoa agar roda perekonomian boleh berjalan kembali. Dan itu kita juga berdoa untuk program vaksinasi agar semua masyarakat, lapisan masyarakat boleh dapat tervaksinasi dengan baik, dan kita juga berdoa untuk ketersediaan vaksinnya itu tersebut kiranya dapat mencukupi agar semua masyarakat dapat mendapatkan vaksinasi ini. Dan biarlah program target pemerintah sampai dengan akhir tahun ini seluruh masyarakat boleh dapat tervaksinasi. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan untuk para pemimpin kami, Presiden Jokowi beserta para menteri, Tuhan, berikan kesehatan dan juga berikan hikmat bijaksana di dalam masa kepemimpinan kami. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk para nakes, tenaga kesehatan, para dokter, perawat, mantri yang saat ini sedang bertugas, dan mereka saat ini juga sedang tidak banyak sekali yang gugur yang karena terpapar dari COVID. Dan kita doakan untuk para dokter, perawat, dan mantri yang saat ini sedang bertugas, biarlah mereka semua diberi kesehatan, kekuatan, dan mereka dilindungi oleh Tuhan agar mereka dapat terus melayani para pasien. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah menaikkan segala doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mampu dan Kau sanggup
untuk menjawab segala doa-doa kami. Bahkan Kau juga mampu untuk memberikan lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Namun kita akan menaikkan satu pujian lagi dengan judul Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, sesaat lagi kami akan bersama-sama akan mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus yang tolong kami, untuk kami bisa mengerti apa yang kami dengar pada malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita, yang malam hari ini diambil dari kitab Zakaria, pasal yang ke-8, ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk jemaat
mendengarkannya bersama-sama. Zakaria 8 ayat yang ke-17. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama mengambil sebuah tema, dua hal yang dibenci Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan dengan cara yang sangat istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia diciptakan bukan seperti sebuah robot yang dibuat oleh manusia. Kalau robot yang dibuat oleh manusia, dia sudah diprogram, dia sudah diatur segala sesuatu untuk apa yang dia lakukan, itu sudah ditentukan oleh manusia yang membuat robot itu. Sehingga robot itu tidak bisa melakukan hal-hal di luar dari apa yang sudah diprogramkan itu. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan tidak seperti robot yang sudah diatur, yang sudah diprogramkan segala sesuatu. Tapi manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Untuk manusia melakukan hal-hal, dia mau taat kepada Tuhan, ataupun dia mau tidak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan, di dalam firman-Nya, dicatat bahwa ketika manusia pertama yang sudah diciptakan, dia ditempatkan di Taman Eden, lalu Tuhan ingin melihat apakah manusia itu mau taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Sehingga ketika dia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan menumbuhkan dalam taman itu 3 jenis pohon di sana. Yang pertama itu pohon buah-buahan yang dapat dimakan buahnya dengan bebas oleh manusia. Yang kedua, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga adalah pohon kehidupan. Dan ketika Tuhan menempatkan manusia yang sudah diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan memberikan sebuah perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi satu pohon, yaitu pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tidak boleh engkau makan. Pada saat engkau memakan buah pohon itu, engkau pasti mati. Tuhan memberikan perintah demikian untuk manusia tidak melanggarnya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab, justru apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk manusia taat, jangan melanggar, itu justru manusia melanggar. Manusia makan buah yang justru dilarang oleh Tuhan. Itulah awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama 2 hal yang Tuhan benci. 2 hal yang harus dihindari, yang harus dijauhi oleh manusia. Kenapa? Karena ketika manusia melakukan itu, apa yang dibenci oleh Tuhan, manusia berdosa. Melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama 2 hal apa saja yang dibenci oleh Tuhan, yang harus dihindari oleh manusia. Yang pertama dikatakan di dalam Zakaria pasal yang ke-8 ini ayat 17, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Jangan merancang kejahatan itu. Manusia seringkali sangat senang sekali untuk merancangkan sesuatu terhadap sesamanya, rancangan yang jahat. Apalagi kalau sesamanya ini adalah orang-orang yang tidak dia sukai. Orang-orang yang sangat dia benci. Waduh, segala sesuatu, rancangan itu bisa dia
rancangkan sedemikian rupa untuk menghancurkan, menyingkirkan orang itu. Di dalam Alkitab pernah dicatat kisahnya tentang dua orang yang merancangkan hal yang jahat terhadap sesamanya. Dan itu tidak terjadi dalam lingkup yang jauh, tetapi dalam lingkup yang dekat, bahkan yang terdekat, yaitu dalam lingkup saudara, dalam keluarga. Siapakah mereka? Di dalam kitab Bilangan pasal 12 dicatat, orang ini adalah Miriam dan Harun. Mereka berdua, kakak adik, merancangkan kejahatan terhadap saudaranya sendiri, yaitu terhadap Musa. Musa seorang yang dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk membebaskan Israel, memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi mereka berdua ini berani untuk merancangkan hal yang jahat itu terhadap Musa. Apa yang dibicarakan dalam rancangannya? Mereka bicara tentang Musa yang mengambil perempuan Kus untuk dijadikan istri. Lalu mereka katakan, apakah hanya melalui Musa saja Tuhan berfirman? Bukankah melalui orang lain juga? Melalui diri mereka pun Tuhan bisa berfirman. Dan mereka pikir, ketika mereka membicarakan Musa, tidak ada seorang yang tahu. Mungkin Musa tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua saudaranya ini tentang dirinya. Tetapi Tuhan itu mendengar. Tuhan mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh kedua orang ini. Dan apakah ketika mereka sudah merancangkan hal yang jahat itu terhadap diri Musa, tidak ada konsekuensinya? Sekali lagi saya katakan bahwa ketika seseorang itu melakukan sesuatu apa yang dibenci oleh Tuhan, dia sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan akibat dosa itu ada sanksi, ada dampak, ada akibat. Dan firman Tuhan catat di dalam kitab Bilangan pasal 12 ini, kedua orang yang merancangkan hal yang jahat ini mengalami hukuman dari Tuhan. Dikatakan Miriam, dia terkena kusta. Dia harus diasingkan selama beberapa waktu dari kehidupan bermasyarakat. Inilah yang terjadi pada diri Miriam. Jadi apa yang pernah dikatakan oleh firman Allah pernah terjadi dalam kehidupan umat Allah sendiri, yaitu dalam diri Miriam dan Harun. Mereka melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan dan mereka harus menerima hukuman itu. Nah, apakah di dalam perjalanan hidup manusia hal ini terjadi dan dicatat di dalam Alkitab? Dalam Perjanjian Baru pun juga dicatat. Orang yang terdekat, yaitu dari kalangan murid-murid Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga merancangkan kejahatan terhadap diri Yesus. Dia merancangkan bagaimana bisa menyerahkan Yesus kepada kelompok imam-imam kepala dengan harga 30 keping uang perak. Dia rancangkan kejahatan itu supaya Yesus bisa ditangkap. Dan akibatnya apa dari apa yang dia rancangkan? Dia harus menerima sanksi hukuman itu. Jadi hari ini kita boleh diingatkan kembali. Hal yang pertama yang dibenci oleh Tuhan. Janganlah engkau merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Tidak boleh. Mungkin orang yang kita rancangkan kejahatan terhadap diri yang nggak tahu. Tetapi ingatlah, Tuhan tahu apa yang engkau rancangkan itu. Apa yang kau bicarakan, dan seringkali kita paling mudah, paling suka untuk membicarakan, menggosipkan, menjelek-jelekan sesama kita. Dan kadangkala sesama kita yang kita pergunjingkan, yang kita jelek-jelekan, yang kita gosipkan itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang seringkali berelasi dengan kita. Tapi biarlah kita mau
mengubah perilaku yang demikian. Kita mau menghindari itu, tidak mau menjauhi tindakan seperti itu, merancangkan kejahatan terhadap sesama kita. Hal yang kedua, kita akan belajar bersama-sama. Apa yang Tuhan benci? Yang kedua dikatakan, janganlah engkau mencintai sumpah palsu. Sumpah palsu itu dibenci oleh Tuhan. Apa artinya sumpah palsu ini? Artinya menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, tapi apa yang dia janjikan itu tidak dia tepati. Dia langgar, itu sumpah palsu. Kalau kita mengikuti berita yang terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ketika ada seorang pejabat negara akan dilantik pada jabatan dia. Biasanya dia diambil sumpah. Sumpah untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan kejujuran, dengan bertanggung jawab. Tetapi apa yang dia janjikan, apa yang dia ungkapkan di dalam sumpah setianya pada jabatan itu, dia langgar. Di dalam sumpah yang dia katakan, demi nama Tuhan, dia tidak akan melakukan korupsi. Tapi dalam kenyataannya, justru dia melakukan korupsi. Ini sumpah palsu. Dan ketika seorang itu melanggar akan sumpahnya, dia akan menerima konsekuensi hukuman itu. Dan tidak heran ketika ada seorang pejabat melanggar akan sumpahnya, dia dijebloskan dalam penjara. Ini sebagai konsekuensi dari apa yang dia telah ikrarkan dalam sumpahnya itu. Nah, bagaimana ketika kita bicara tentang dalam kehidupan kita sebagai umat Allah? Seringkali kita pun dengan mudahnya mengucapkan janji-janji kita di hadapan Tuhan. Dan janji-janji yang kita ucapkan kepada Tuhan ini seringkali kita ucapkan ketika kita dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi kita tidak berdaya. Kita gampang sekali untuk mengeluarkan janji-janji kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah cerita yang bagi saya, cerita yang cukup menyentak hati. Dikatakan dalam cerita itu, ada seorang bapak. Dia mengajak anaknya pergi memancing di laut. Wah, karena ini adalah kesukaan dan hobi dari si bapak ini, dan anaknya pun mengikuti jejak bapaknya, ikut juga memancing di laut itu. Jadi ketika mereka ada di tengah laut, mereka sedang mancing, wah, tahu-tahu datang ombak yang besar. Turun hujan yang deras ketika mereka ada di tengah-tengah laut. Wah, semuanya panik. Orang-orang yang ada di kapal itu panik. Takut. Karena air sudah mulai menyembur masuk. Kapal itu mulai terombang-ambing. Dalam kondisi seperti itu semua orang histeris ketakutan. Termasuk juga bapak ini dan anaknya. Lalu si bapak ini ingat bahwa ketika dalam bahaya, dia harus berdoa kepada Allah. Dan bagi dia dalam pemikiran dia, kalau hanya saya sekedar berdoa kepada Tuhan, mungkin doanya kurang afdol, kurang didengar oleh Tuhan. Kalau hanya sekedar Tuhan tolong saya, selamatkan saya. Dia ingat ketika dia berada dalam kondisi yang terjepit dan sulit. Dia bisa berdoa kepada Tuhan disertai dengan janji. Lalu dia katakan di dalam doanya. Dia katakan dalam doanya seperti ini. Tuhan, saat ini aku sedang ada dalam bahaya. Setelah saat lagi kapal ini bisa tenggelam, dihantam oleh gelombang, oleh badai. Tuhan, tolong aku. Mungkin keadaan ini terjadi karena dosaku, karena kelalaianku termasuk hari ini. Yang seharusnya hari ini aku datang beribadah kepada Tuhan, tapi aku lalaikan itu. Aku sengaja datang melampiaskan hobiku
Hasratku untuk mancing di tengah laut. Yang seharusnya waktu ini aku pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sekarang ini Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Aku mohon pertolongan-Mu. Jikalau Engkau selamatkan aku dari kondisi bahaya seperti ini. Aku janji Tuhan, sepulangnya dari tempat ini, aku akan menyerahkan seluruh hidupku, seluruh waktuku untuk Engkau pakai, untuk aku melayani-Mu Tuhan. Aku tidak akan melalaikan lagi waktu-waktu untuk aku beribadah, untuk aku melayani. Aku mau pakai itu dengan setia. Tolong aku Tuhan. Ini janjiku di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus aku memohon. Amin. Wah, anaknya ketika dia dengar apa yang papanya doakan. Ketika doa itu sudah selesai, dia menghampiri papanya. Dia bilang, "Pak, tadi aku dengar Papa doanya itu keren banget loh. Papa doa minta pertolongan Tuhan dengan mengumbar berbagai macam janji. Apa betul, Pak?" Lalu papanya bilang, "Shh, nah, ngomongnya jangan terlalu keras. Nanti kalau ngomong terlalu keras seperti itu Tuhan dengar. Kita ini sekarang ini dalam kondisi yang terjepit. Dalam kondisi yang sangat bahaya. Kita nggak bisa lagi minta pertolongan kepada siapapun selain kepada Tuhan. Dan supaya doa kita cepat didengar oleh Tuhan, kita harus sertai dengan janji. Itu kita dalam kondisi bahaya. Tapi ketika kita nanti sudah selamat, janji ya tinggal janji. Nah, bagi saya perkataan si Bapak ini seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Dalam kondisi kita terjepit, dalam kondisi kita tidak berdaya. Dengan mudahnya kita mengombar janji-janji kita di hadapan Tuhan. Janji untuk setia, janji untuk melakukan pelayanan ini dan itu. Kalau Tuhan tolong saya. Tapi ketika itu sudah lewat, kondisi kita sudah nyaman kembali, kita lupakan janji kita itu. Ini janji palsu. Sumpah palsu di hadapan Tuhan dan Tuhan benci itu. Jadi hari ini biarlah setiap kita sebagai umat Allah, kita mau menjalani hidup kita dengan hidup yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan benci, kita mau tinggalkan itu. Kita tidak mau lakukan itu. Tetapi apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan senang dari apa yang kita lakukan, kita mau setia melakukan itu. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan pada malam ini, kita mau memakai waktu kehidupan yang Tuhan masih berikan ini. Kehendak bebas yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, kita mau pakai untuk kita mau mentaati firman dan perintah Tuhan. Sehingga hidup kita, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang dilimpahi dengan segala berkat Allah itu. Sebaliknya ketika kita melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan, melalaikan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, ingatlah ada konsekuensi, ada dampak yang akan kita tanggung. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam ini. Ajar kepada setiap kami untuk boleh memperhatikan dengan sungguh apa yang Tuhan benci. Untuk kami tidak lakukan itu. Kami mau taat ya Tuhan. Untuk kami Tuhan melakukan firman-Mu, perintah-Mu. Karena di balik segala ketaatan kami pada firman itu, ada berkat besar yang Tuhan akan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk malam di mana kami bisa hadir dalam ibadah mezbah doa, kami bisa mendengar kembali firman-Mu. Sertai kehidupan kami hari demi hari di depan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Ibadah kita telah selesai sampai di sini. Silakan mengambil waktu teduh,
Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.